Sayyidina Uqbah bin Amir ini anak remaja pertama yang baiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi pertama kali sampai di kota Madinah. Jadi ini kira-kira Nabi sampai di Madinah usianya antara 13 sampai 15 tahun. Pekerjaannya adalah menggembala kambing milik keluarganya, sering mendengar cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih ada di mana itu, di Mekah. Jadi anak ini itu anak yang jatuh cinta, anak yang rindu sama sosok Rasulullah. Bahkan sebelum dia melihat secara fisik jasmaninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Nabi sampai di kota Madinah itu, awal kudumin Nabi, sampai pertama menjejakkan kaki di Madinah, orang Madinah itu kemudian gembira ngasih tahu tola al badru alaina itu, maka dia lari meninggalkan apa ini, kudanya, karena kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu, Pak, kalau sudah rindu sama kebaikan, ini ada istilah dalam ilmu tasawuf itu namanya fana. Nah, jadi orang tuh kalau sudah makomnya sampai kepada fana, itu tergantung ya. Kalau fananya sufi itu kan fana kepada Allah. Fana itu adalah ketiga, dia sudah tidak melihat apa-apa di dunia ini, yang dilihat itu cuma Allah. Maka dia nampak sampai pada makom yang namanya apa itu? Fana. Ada orang misalnya bisa sholat malam itu ribuan rakaat. Orang kemudian tanya, apa bisa Ustaz? Nah, ngomong apa bisa itu karena ukurannya dirinya sendiri. Kalau Ramadan nyari terawih yang paling cepat bagi ya. Begitu dia ngerasa Masya Allah terawih setengah jam itu rasanya lama. Nah, orang yang kayak gini nih zolim kadang-kadang, Pak. Zalim kepada orang soleh. Begitu dapat cerita si fulan itu sholat 100 rakaat satu malam, pertanyaan pertamanya, apa bisa? Apa mungkin? Ngomong yang apa bisa dan apa mungkin itu ukurannya siapa? Dirinya sendiri. Yang kalau sholat Allahu Akbar masih kepikiran ayam goreng, ya kan? Kalau dia Allahumma hdina fiman hadait masih mikir bubur ayam buat sarapan pagi. Nah, kalau orang yang sudah sampai pada makom fana itu, kalau orang suka tanya ya, yang dilakukan orang yang fana itu aneh. Sebenarnya nggak aneh. Sebenarnya nggak aneh. Cuma pikiran kita yang kadang-kadang sempit atau kotor. Karena orang itu, Pak, kalau sudah bicara pakai cinta, maka dia sudah nggak pernah mementingkan dirinya sendiri. Ayo kita yang pernah muda ini, dulu waktu jatuh cinta sama istri kita, kan yang dipentingkan tuh istri kita. Ibu suka begitu kadang-kadang. Dia lapar, anaknya lapar, tapi yang dipentingkan siapa itu? Anaknya. Dia nggak lagi lihat laparnya dia nggak lagi lihat keadaan dirinya yang juga butuh makan, tapi yang dipentingkan anaknya. Nah, ketiga orang itu hanya melihat yang dia cintai, itu secara bahasa namanya orang itu, kata orang tasawuf, fana. Nah, fana, kita juga suka fana, Pak. Cuman fana sama duit gitu loh ya. Nyari duit, udah itu fana itu. Lupa segala-galanya kecuali apa itu? Duit. Lupa sholat, kadang-kadang lupa zakat, lupa puasa. Kenapa lu nggak puasa? Wah, cari duit. Kenapa? Oh, nggak sempatnya. Ini namanya juga fana. Cuman fananya sama duit. Nah, kalau ini fananya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah lama cinta sama siapa ini? Nabi.
tapi belum punya kesempatan untuk melihat siapa itu Rasulullah. Begitu Rasulullah datang, ditinggal semua. Ini namanya sahabat Uqbah bin Amir. Nanti Rasulullah wafat, ini pernah saya ceritakan juga di sini mungkin bertahun-tahun yang lalu. Ini Uqbah bin Amir ikut pasukannya Amr bin As. Ini adalah pasukan keempat yang diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khalifah untuk bergerak ke Palestina. Jadi ini adalah pasukan yang pertama kali masuk ke kota Gaza, ke Palestina. Nanti selesai berputar-putar di sana, ikut Amr bin As kembali ke Mesir. Nanti Amr bin As jadi gubernur Mesir, dia tinggal di Mesir. Ini salah seorang sahabat Nabi yang kuburannya bisa dipastikan. Kalau yang lain itu kan kadang-kadang dibaki misalnya ditunjukkan ini, tapi ada orang lain nunjukkan yang lain ya, karena kuburannya tidak ada tandanya. Ketika di era Wahabi itu dihilangkan semua, sehingga kita juga sulit untuk mengingat kembali. Nah, kalau ini karena dikubur di Mesir, di Jabbanah Al-Muqattam, dekat masjidnya Amr bin As, dekat juga sama pengarang kitab Al-Hikam itu Ibnu Athaillah As-Sakandari, dekat dengan begitu banyak ulama. Di bawah gunung Al-Muqattam itu, di sanalah makamnya Sayyidina Uqbah bin Amir.